Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Carwani Ali dan seperti biasa segmen hari ini proses bedah buku lagi dan seperti yang sudah Sobat Adab ketahui bahwa sekali lagi salah satu segmen andalan di channel Penerbit Adab ini adalah segmen bedah buku atau review buku bareng penulisnya langsung juga dan merupakan salah satu fasilitas yang didapat oleh penulis gitu ya, yaitu proses bedah buku ini. Dan hari ini, alhamdulillah, meskipun kita tidak mendatangkan langsung penulisnya di kantor penerbit adab seperti biasanya, karena mungkin terkendala jarak dan lainnya. Tapi tidak apa-apa, karena selalu pasti ada solusi. Salah satunya adalah hari ini kita sudah terhubung dengan penulisnya yaitu Pak Dera Nugraha, yaitu penulis dari buku ini ya teman-teman ya. Judulnya adalah Pembelajaran Daring, Literasi Digital dan Perilaku Bermedia Sosial. Nanti Sobat Adab bisa eh, lihat tayangan buku secara jelasnya seperti ini. Oke. Halo, selamat pagi Pak Dera. Selamat pagi Pak Ali. Iya, Ya, semoga kabarnya baik-baik aja ya Pak Dera ya di pagi Alhamdulillah baik. Jumat ini. Amin. Jumat berkah ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya setelah kita sudah diskusi sebelumnya untuk penentuan jadwal karena ada bentrok pihak kami, terus ada jadwal yang padat juga dari Pak Dera. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara virtual di momen yang pas gitu. Jadi semoga lancar. Amin ya Pak ya. Oke, sebelum kita ke proses bedah bukunya, mungkin sobat adab yang nonton di rumah nih Pak, pingin tahu gitu, pingin lebih kenal penulis dari buku ini tuh orangnya seperti apa sih gitu, backgroundnya seperti apa, dulunya atau sekarangnya seperti apa gitu, boleh diceritakan di kami Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Ali ya. Ya. Jadi mungkin secara singkat saya sih berdedikasi di dunia pendidikan itu sejak 2005 lah ya. Jadi Oh. ngajar tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi gitu. Sampai dengan saat ini saya sehari-hari memang berkecimpung di dunia persekolahan Hmm. dan perkampusan gitu kurang lebih ya. Hmm. Nah, jadi kalau background pendidikan sih saya di pendidikan Islam, kemudian ilmu komunikasi dan manajemen pendidikan ya. Jadi muter-muter Wow. itulah gitu. Nah, kemudian apa ya? Kegiatan saya diantaranya fasilitasi di berbagai tugas dari kementerian ya. Hmm. Mungkin lebih asik kalau dicek aja di official website saya deranugraha.com itu mungkin. Oke, siap Pak. Jelas pasti ya. Heeh. Nanti bisa di-share aja ya Pak ya untuk linknya biar nanti kita bisa tayangkan di Ya. channel YouTube Kak. Oke. Oke. Oke, luar biasa. Ada yang lain Pak yang ingin di-share tentang Bapak gitu. Saat ini berarti masih bergelut di bidang yang disebutkan tadi, Ya. pendidikan. Hmm. Jadi saat ini ya saya sehari-hari sebagai direktur pendidikan di Sekolah Islam Cendekia, ya. Luar biasa. Yang kedua dosen dan ketua lembaga penjamin mutu ya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ada Al-Azami Cianjur. Kemudian saya juga aktif di BBGP ya sebagai fasilitator sekolah penggerak dan juga menjadi narasumber di berbagai event terkait kependidikan itu mungkin. Wow. Nah, Berarti soal pendidikannya ini kental banget gitu ya Pak ya. Jadi nggak usah diragukan itu. lagi. Oke, luar biasa. Nah, ada yang lain Pak? Sementara cukup mungkin ya. Nah, Oke. Nah, Sobat Arab tadi sudah mendengarkan secara langsung ya dari Pak Dera gitu bahwa beliau memang saat ini bisa dibilang sangat-sangat berkecimpung di bidang pendidikan. Jadi pada proses bedah buku kita kali ini, bukunya ini dengan judul Pembelajaran Daring, Literasi Digital dan Perilaku Bermedia Sosial yang akan kita bahas, yang akan kita bedah bersama penulisnya ini cocok banget untuk teman-teman semua yang punya minat yang sama dengan topik yang saat ini apa ya sangat-sangat berkembang pesat ya Pak ya bermedia sosial gitu. Jadi ini apalagi kita nanti nyerempet-nyerempetnya ini di soal pendidikan yang sesuai dengan background yang sudah Pak Dera tadi sebutkan gitu ya Pak ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya boleh ya Pak ya? ya, siap. Oke, pertanyaan yang pertama nih Pak, ini gampang banget sih tapi saya yakin
setiap penulis atau siapapun itu yang memiliki karya, ketika karyanya sudah berhasil diterbitkan, ketika sudah memiliki karya itu pasti ada banyak proses, effort yang dikeluarkan gitu. Nah, Sobat Adab termasuk saya pribadi nih Pak, bisa dikasih tahu nggak sih Pak, kenapa Pak Dera itu menulis buku ini? Sampai benar-benar pada akhirnya, oh ya udah buku ini gitu yang ingin saya terbitkan gitu. Boleh silakan Pak. Oke, makasih. Jadi awalnya memang ketika COVID tuh ya, Hmm. COVID kan semua berkonversi ke pembelajaran daring ya. Betul. Dan saat itu terjadilah disruption gitu. Hmm. Disruption, guru bingung, anak didik juga merasa kurang nyaman, orang tua juga banyak yang mengeluh gitu. Di satu sisi itu juga lompatan kemajuan teknologi gitu ya. Betul. Nah, di saat yang sama ya, maka eh, gadget time atau screen time semua orang itu meningkat. Betul. Dan ketika saya baca tren ya berbagai aspek, ini kelihatannya akan terus berlangsung. Maksud saya, walaupun pandemi berakhir, pembelajaran daring itu akan tetap digunakan, Hmm. termasuk kita saat ini kan ya, pertemuan Betul, daring. betul. Kemudian literasi digital itu akan tetap lebih dibutuhkan, Hmm. dan ya bermedia sosial juga tidak akan mundur lagi. Betul, Nah, betul, maka Pak. saya melihat 3 poin ini menjadi trending, ya, menjadi tren, menjadi kebutuhan untuk dibahas bagi banyak pihak. Hmm. Nah, itulah sebabnya kenapa saya menulis buku dengan 3 fokus ini: belajar daring, literasi digital, dan perilaku bermedia sosial. Sederhananya kayak gini lah. Iya. Sekarang yang namanya bimbel, bahkan hybrid learning di sekolah, di kampus itu masih dilakukan sampai sekarang. Hmm. Jadi soal pembelajaran daring itu bukan soal COVID gitu, tapi Hmm. soal masa depan. Ya, Betul. kurang lebih seperti itulah. Ya, wow, berarti ada 3 poin dari buku ini yang mendasari gitu ya Pak ya, yang berangkat dari sana gitu soal pembelajaran terkait daringnya, terus kayak perkembangan sosial medianya dan juga perilaku dari seseorang yang menggunakan sosial medianya itu gitu ya Pak ya, yang terus berkembang pesat gitu, luar biasa Pak. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, dari ketiga poin itu kan pasti sebelum benar-benar menetapkan oh buku ini gitu, karya ini bisa sampai pada akhirnya dimatangkan menjadi 3 poin itu pasti ada banyak perjalanan, ada hal-hal yang sudah terlewati gitu, yang sudah dilewati oleh Pak Dera itu, dan itu gak mudah gitu ya Pak ya, betul ya. Itu bisa diceritakan nggak Pak ke sobat adab yang di rumah termasuk saya, idenya itu dari mana gitu loh, selain dari oh ada COVID gitu, terus kayak oh mengenai ini gitu, itu kan pasti ada perkembang apa ide-ide lain yang mencoba untuk Pak Dera olah lagi gitu, boleh silakan Pak. Nah, baik, makasih. Jadi kan sebenarnya gini ya, Hmm. tulisan ini merupakan bagian dari hasil disertasi saya, Hmm. sebagian dari hasil disertasi. Hmm. Kenapa sebagian? Betul, ketika saya berpikir bahwa karya tulis ilmiah ini perlu nih, perlu dimanfaatkan untuk banyak orang. Saya bingung di situ. Ini variabelnya banyak sekali, informasinya banyak sekali. Betul. Yang akhirnya ide saya adalah menyampaikan esensi yang kira-kira mudah dipahami oleh masyarakat umum, ya, dan Hmm. dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Hmm. Contoh terkait perilaku bermedia sosial, ya. Yang dibahas di buku ini tidak banyak teori tentang perilaku, tentang media sosial, enggak, tapi bagaimana secara aplikatif ya kita bermedia sosial secara bijak, atau ya mendampingi anak-anak, putra-putri atau murid kita bermedia sosial dengan baik. Seperti itulah kurang lebih ya. Hmm. Karena kan faktanya gini, tidak hanya anak-anak ya, orang tua juga kadang-kadang bingung Hmm. gitu. Bagaimana nih anak saya pegang gadget terus nih, gitu ya. Betul, Kadang-kadang betul Pak. ini bagaimana mengedukasinya nih. Nah, yang saya suguhkan adalah esensi-esensi seperti itu. Nah, Hmm. kemudian literasi digital itu apa sih gitu kan banyak sekali bahasannya. Betul, betul. Sehingga kembali ke pertanyaan saya, ide saya adalah bagaimana mensimplifikasi gitu ya, simplify gitu ya,
tulisan yang sekian ratus halaman, diambil esensi-esensinya yang sepertinya mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Oh, Seperti itu kan. Nah, oke. Jadi secara garis besar untuk ide ini adalah yang utama dari tujuan tadi itu adalah mudah dipahami secara pengaplikasian dan kemudahan untuk masyarakat ketika membaca atau karya ini gitu ya Pak ya. Mengingat tiga poin tadi soal teknologi, sosial media dan literasi digital itu gitu. Betul ya Pak ya. Oke. Luar biasa. Terus ini Pak, kalau pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, kalau tadi kita sempat menyinggung soal eh, mudah dipahami dan kemudahan dalam bersosial media atau bijak dalam bersosial media atau proses atau mengenali soal kemajuan literasi digital, pada akhirnya kenapa Pak Dera itu mengambil judul buku ini? Kenapa tidak kayak judul bukunya tuh pembelajaran cara bermedia sosial dengan bijak gitu. Contoh ya Pak ya. Karena saya tahu mungkin setiap karya mungkin Pak Dera juga sebelum menetapkan karya buku ini dengan judul ini mungkin ada judul-judul lain yang sudah ada di kepala tapi kayak iya. kayaknya ini aja deh gitu. Boleh diceritakan Pak? Silakan. Ya, memang sih ya, apa namanya, saya terus terang membidik banyak, apa ya, berharap gitu, Target. Oh. bermanfaat untuk banyak segmen ya. Mm-mm. Segmen dalam arti ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk para mahasiswa ya. Mm-mm. Teman-teman mahasiswa yang punya ketertarikan atau punya concern di titik bahasan ini, itu satu. Mm-mm. Nah, yang kedua, orang tua ya. Orang tua, karena saya kira orang tua tidak bisa menghindar ya dari Betul. eh, paling tidak terkait anaknya gitu. Mm. Literasi digital, perilaku bermedia sosial, termasuk pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah insan pendidikan, Mm. mau itu guru, mau pengelola sekolah dan seterusnya. Nah, jadi saya mengambil judul yang apa ya, mungkin bisa dibilang datar gitu ya. Mm. Judulnya tuh datar aja gitu, kayak judul artikel gitu. Mm. Nah, Asal artikel nemu lah seperti gitu bahasanya ya Pak ya, ya. ya. Supaya oh ya ini loh bahasannya tuh tiga titik ini gitu. Heeh. Nah, memang memang tantangan dalam menulis buku ini adalah tiga variabel kan, tiga fokus Mm-mm. jadi satu. Betul betul. Kenapa saya memaksakan gitu ya atau terus berupaya ini terbit membahas tiga ini? Karena saya melihat ini sangat berkaitan, nggak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Mm-mm. Jadi pembelajaran daring terbukti kurang efektif dengan kurangnya keterampilan literasi digital. Pembelajaran daring terbukti tidak efektif bahkan banyak terdistorsi oleh media sosial jika tidak bisa dikelola dengan baik. Seperti itu, Betul. Kang. Oke. Luar biasa. Jadi tetap balik lagi ke penggunanya itu bagaimana sih eh, apa ya, bijak dalam menggunakan sosial media itu Hmm. ya Pak ya di era teknologi yang sangat berkembang ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ngomong-ngomong soal tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dera mengenai eh, tiga variabel yang menjadi tantangannya Pak Dera ya dalam membuat karya ini. Ada nggak sih Pak tantangan lain yang sampai pada akhirnya tuh mengingatkan pada karya ini? Contohnya misalkan nih kalau ada netizen nanya nih atau misalkan ada nih orang gitu beli buku ini terus ada Pak Dera di situ dan Pak Dera ditanya nih Pak Dera kalau misalkan saya memiliki buku ini hal apa yang paling mengingat Pak Dera tentang karya ini yang kayak oh iya pada saat itu saya prosesnya ini gitu selain tiga variabel tadi ya Pak ya boleh diceritakan silakan Pak. Oke. Saya terus terang kesulitan ya karena ada Hmm. tiga titiknya itu ya yang jadi Hmm. apa yang paling. Nah, saya sulit menemukan apa yang paling. Tapi Hmm. setidaknya mungkin saya bisa menyampaikan salah satunya gitu ya. Iya. Gini. Jadi ya ketika saya membahas terkait perilaku bermedia sosial gitu ya. Nah, Betul. ini kan datanya itu dilengkapi dengan survei untuk tingkat anak sekolah Hmm. SMP dan SMA. Ternyata hasilnya luar biasa ya. Hasilnya tuh penggunaan media sosial itu ya saat tulisan ini dibuat sebagian besar tidak menunjang pembelajaran ya. Bahkan ya lebih parah Hmm. mungkin bisa dibilang mengganggu pembelajaran anak. Betul betul betul. Jadi kalau ditanya, nah misalnya ya ada netizen Hmm. atau masyarakat di Hmm. Indonesia yang baca buku ini,
mungkin akan, oh iya, ini kayaknya anak saya banget nih kayaknya nih. Gitu. Jadi Iya. karena apa? Saya tidak hanya membahas secara teoritis ya, teoritisnya sepintas saja, tapi persoalannya adalah dilengkapi dengan data, ya, data Oh. real, ya Mm-mm. dari masyarakat di segmen yang dibahas di sini. Itu mungkin Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi mungkin saya tambahkan gini, oh ya ini benar-benar aplikatif, ini benar-benar terjadi, ini realistis di dunia nyata nih. Itu Oke. mungkin mudahan Ah. bisa seperti itu. Iya, jadi secara sederhana dari yang saya tangkap ya Pak, penjelasan untuk pertanyaan ini, Hmm. tantangannya itu adalah bahwa dalam persiapan karya buku ini itu tidak hanya sekedar kayak, oh ya udah, saya menciptakan karya ya udah seperti itu. Tapi memang Pak Dera melakukannya itu dengan data yang sudah dikumpulkan, melihat data juga dan realita yang ada tuh itu loh gitu, yang pada akhirnya mendukung karya ini bisa hadir. Seperti itu ya Pak ya. Ya, Oke, ya wow. betul. Nah, Nah, jadi Sobat Adab, karya buku ini hadir tidak semerta-merta hanya untuk menggugurkan kewajiban atau sekedar ya udah saya gabut bikin karya gitu. Tidak ya. Tapi memang ada persiapan, effort dan lain-lainnya gitu dalam persiapannya. Luar biasa ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih terkait dari kita balik lagi ke pertanyaan yang pertama soal ide gitu ya. Terus tentang tantangannya tadi, itu kan yang di-highlight di sini juga termasuk judulnya itu adalah daringnya, literasi digitalnya dan juga bermedia sosialnya gitu. Nah, tapi dari karya buku ini gitu ya Pak ya, Bapak di dalam buku ini tuh membahas tentang apa saja sih yang selain fokus 3 poin tadi gitu? Atau memang buku ini fokus di 3 poin itu, tapi ada pembahasan-pembahasan lain yang ternyata tuh orang tuh perlu gitu untuk mengetahui, untuk bisa, oh ternyata selama ini itu tuh penting gitu. oke. Boleh silakan Pak. Baik. Jadi kelebihan buku ini adalah ketika misalnya gini, saya contoh Hmm, gini ya. hmm, Saya bahas pembelajaran daring. Saya analisis dulu apa yang terjadi pembelajaran daring di negara lain, apa yang menjadi keluhan. hmm, Kemudian kita lihat data di Indonesia. Kemudian kita ambil sampel. Oh ini nih, ternyata kekurangannya tuh di sini nyambung hmm, apa yang digali. Nah, yang terpenting adalah keluarlah ide, keluarlah gagasan yang saya tulis di buku ini. Oh berarti clue-nya yang namanya pembelajaran daring itu ya tidak bisa lebih atau sebaiknya tidak lebih dari maksimal 7 orang. hmm. Ya. Dengan Oke. tahapan-tahapan tertentu. Tahapan yang pertama misalnya idea generating. Gitu. Hmm, Nah, hal itu apa sih gunanya buat sekarang gitu ya? Kan banyak mungkin ada yang nanya gitu. Itu kan dulu COVID. Enggak, sekarang contoh nih, anak saya. Anak saya mau kursus, ambil kursus bahasa Inggris. Di mana? Saya bilang. hmm, Di sini katanya ini nih programnya. Saya lihat berapa orang per kelasnya sekian. Yang banyak jangan saya bilang nggak usah ikut yang banyak. Gitu contohnya ya. hmm, Jadi hmm, secara teorinya dibahas sepintas, kemudian dilengkapi dengan kondisi nyata, kemudian menyuguhkan ide hmm, gitu. Nah, itu mungkin yang saya berharap ini akan bermanfaat. Jadi ketika hmm, literasi digital, teorinya bagaimana, aktualnya bagaimana, dan apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, hmm. supaya kita semua bertahap semakin literat secara digital. Itu Mas Oke, Ali. oke, luar biasa. Ini sebenarnya penjelasan yang Bapak tadi itu ini ada pertanyaan yang muncul juga gitu. Hmm. Tapi boleh saya tetap tanyakan ya Pak ya, barangkali mungkin dengan pertanyaan yang muncul ini bisa memperkuat jawabannya lagi gitu. Meskipun tadi sebenarnya saya sudah nangkap gitu Pak, cuman perlu untuk penguatan dari Pak Deranya gitu. Pertanyaan selanjutnya ini, kenapa Pak? Big reasonnya gitu loh. Salah satu alasan terbesar seseorang itu harus memiliki buku ini. Minimalnya dia tuh bisa membaca buku ini sekali atau ya syukur-syukur dia bisa memiliki buku ini gitu. Big Oke, reasonnya nih gitu. Selain tadi yang udah dijelaskan ya Pak, boleh silakan. big reasonnya sih menurut saya Eh, supaya bisa menjadi seseorang yang dia harapkan. dalam konteks apa nih Pak? Nah, ini kan luas ya. Ini Heeh. kan luas. Gini contoh ya. Ketika seseorang ingin sibuk dalam hal apa atau Mm-mm. ingin menjadi apa dalam waktu tertentu gitu ya. Nah, Betul. literasi digital itu akan sangat membantu. Gitu. Hmm. Jadi keterampilan literasi digital akan membantu kita semua ya dalam mendukung apa yang kita harapkan.
termasuk bermedia sosial, ya. mm, Dan juga bisa ada kaitannya dengan pembelajaran daring. Jadi mungkin itu agak abstrak ya. Eh, mm, Sekarang saya contohkan gini, kalau orang tua nih, ya, mm. kenapa orang tua butuh? Saya mungkin gitu nih. Iya betul. Nih, Kenapa ya Pak supaya, ya? ya, Heeh. supaya ketika bermedia sosial, ya, ketika menerima informasi yang begitu banyak melalui gadget itu, anaknya apa ya, akan bijak dan akan mengambil informasi yang terbaik untuk kebaikannya. Gitu. Mm, Kan gini ya, kalau tidak bijak, orang tua tidak mampu, belum mampu mengawasi anaknya. mm. Alhamdulillah, anak bisa terjebak dari hal-hal yang begitu banyak ya. Resiko-resiko yang banyak dari media sosial itu banyak Betul sekali. betul. Kita nggak bisa Nah, kontrol jadi, itu gitu nah, ya Pak ya. ya, big reasonnya adalah kalau orang tua nih beli ini nih, Mm, karena kita harus peduli dan membimbing ya dan mendampingi anak-anak kita supaya bijak bermedia sosial dan memiliki keterampilan literasi digital. mm, Itu. Dan kalau dia misalnya belajar daring, ya kita bisa ngasih insight. Itu kalau buat orang tua. mm. Nih, bagaimana kalau untuk kalangan pelajar, mahasiswa nih Oke ya. betul betul. Big reasonnya apa? Satu, ini tuh hasil disertasi, hasil penelitian. Mm, mm. Artinya, mohon maaf, kan beda ya karakter karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang non ilmiah gitu ya, Betul tidak betul. ilmiah gitu ya. Jadi ini bisa menjadi satu referensi. Yang kedua adalah ya, ketika ia menguasai clue dari pembelajaran daring yang efektif, ya, maka apapun yang ia pelajari, apapun yang dia apa ya berselancar di dalamnya, itu akan bisa lebih efektif. Oke, saya misalnya saat ini mau pelajari tentang ini, dia akan bisa lebih efektif mencapai apa yang ditujunya. Nah, itu untuk kalangan siswa, Pelajar mahasiswa. pelajar ya. Bagaimana kalau untuk kalangan pendidik? Ya, jelas kalau pendidik gimana? Kan apa namanya? Belajar itu walaupun sekarang sudah tidak COVID gitu ya, kan tetap sekarang banyak menggunakan teknologi-teknologi pembelajaran daring ya. Betul. Ini akan Salah sangat satu contohnya bedah buku ini ya Pak ya melalui Hmm, via Zoom gini kan ya. gitu. Iya ya. Ya, jadi apa ya? Mungkin untuk guru big reasonnya adalah supaya lebih keren ngajarnya gitu kali. Oh, oke oke. Ya, Jadi orang tua tidak jadi tidak ketinggalan zaman, tapi kita pun tetap eh, bisa gitu, tetap belajar gitu ya Pak ya. Jadi tidak terkendala gitu. ya Ah, seperti itulah. oke. Ada yang lain Pak? Dan untuk kalangan umum, jadi Heeh. saya ulang, untuk orang tua ini tentang bagaimana kita mendidik, mendampingi, mengawasi Mm-mm. anak-anak kita. Itu orang tua, big reasonnya Mm-mm. itu. Untuk pelajar tentang bagaimana how to learn effectively gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian untuk guru ya biar ngajarnya lebih keren lah. Nah, biar terus apa namanya makin makin keren aja ngajarnya dan makin efektif ya. Dan untuk kalangan umum bagaimana? Nah, ini kalau umum kan bergantung yang Mm-mm. interest ada poin-poin ini gitu. Betul. Nah, jadi untuk kalangan umum bisa saya tulis big list-nya mungkin buku ini walaupun tipis ya. Nah, insya Allah bisa jadi apa ya? Mungkin salah satu picture-nya lah ya Mm. fiktif kondisi secara nasional bahkan internasional ya terkait pembelajaran daring, literasi digital dan perilaku bermedia sosial. Kenapa? Karena datanya diambil dari sana sini. Bisa dilihat Mm. dari apa referensinya itu kan ya itu banyak internasional ya referensinya gitu. Itu mungkin Mas Ali. Ya, Oke, luar biasa. Saya ulas sedikit ya Pak ya dari penangkapan yang sudah dijelaskan sama Pak Dera tadi. Jadi kenapa salah satu alasan terbesarnya big reason orang itu wajib memiliki buku ini gitu, terutama di era digital sekarang ini yang kita nggak bisa pungkiri ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol sepenuhnya gitu ya Pak ya. ya. Untuk orang tua salah satu alasannya adalah bisa dikatakan sebagai pedoman gitu ya Pak ya. Jadi kayak pedoman agar Hmm. kita bisa mengontrol anak-anak kita itu dalam bermedia sosial tuh harus bijak gitu. Terus juga bisa mengontrol ketika anak-anak kita atau saudara kita di kita ketika ingin belajar apa tuh ada solusi gitu. Jadi Ya. orang tua tuh tidak
kasarnya maaf tanda kutip dia nggak kolot gitu atau buta teknologi gitu ya Pak. Jadi dia tetap bisa tahu, mendampingi gitu dan sekali lagi untuk pedoman seperti itu ya Pak ya. Ya. Betul? Nah, dan untuk pelajar, sobat adab juga perlu ketahui bahwa dengan memiliki buku ini juga bagus banget untuk menjadi pembelajaran. Jadi efektivitas untuk pembelajaran, terus bisa dijadikan referensi juga ya Pak ya. Termasuk untuk yang umum, untuk sobat adab yang memiliki interest yang sama gitu ya Pak ya. Terutama tentang sosial media dan teknologi tersebut. Dan untuk guru juga seperti yang dikatakan Kak Dera ya, pendidik lah gitu ya Pak ya, biar Hmm. belajarnya lebih keren, tetapi tidak sebenarnya bukan hanya untuk tujuannya keren, tapi bisa untuk memudahkan, tapi tetap bisa memfasilitasi ketika ada kendala, misalkan kayak oh lagi bentrok nih, atau misalkan ada terkendala tidak bisa datang nih gitu di kampus atau di sekolah, tapi dengan terkoneksi di internet gitu via Zoom itu kan di mana aja itu bisa gitu ya Pak ya. Salah satu contohnya adalah proses bedah buku ini yang sobat ada tonton kebanyakan mungkin adalah datang dari para pelajar, pendidik, mahasiswa yang bisa ikut belajar dari karya Pak Dera ini, buku ini untuk bisa oh ternyata dibedah seperti itu. Kan ada nilai-nilai apa ya edukasi yang bisa didapat gitu. Ya Pak ya, betul ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Ini keren banget. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin terakhir ya Pak ya. Nggak terasa kita udah mau 30 menit. Eh, Setelah sudah disebutkan tadi mengenai big reasonnya gitu, bahkan dari orang tua, pelajar, guru, dan umum, kalau ngomongin soal target segmentasi, buku ini cocoknya kemana? Apakah ada niatan khusus dari Pak Dera dengan adanya karya ini? Sebenarnya ini bisa dimiliki untuk ini gitu, tapi dengan harapan ini kayak lebih cocoknya ke sini sih, karena alasannya gini-gini gitu. Ada nggak sih Pak Dera seperti itu? Boleh silakan Pak. Ya, oke, makasih. Jadi apa ya? Yang tadi saya sampaikan, memang harapannya ini Hmm. dibaca ya, dinikmati, dimanfaatkan oleh satu orang tua. Hmm. Ya. Orang tua yang anaknya memang tidak bisa menghindar, tidak bisa keluar dari ekosistem digital. Nggak bisa. Betul. Jadi sekarang siapa orang tua yang anaknya tidak pernah pegang handphone? Saya kira sulit, Betul. ya kan? Nah, Bahkan anak itu kecil sudah yang kayak khatam banget gitu Pak. susah, ya susah. Apa namanya? Hmm. Kita nggak bisa menghindar. Yang bisa kita Hmm. lakukan adalah mengelola risiko dan mengelola potensi yang ada di sana, Betul. kesempatan yang ada di sana. Hmm. Nah, itu seorang tua ya. Yang kedua adalah kalangan pelajar, ya Hmm. khususnya mahasiswa. Ini mahasiswa yang kajiannya atau pendalaman keilmuannya ada kaitan dengan tiga variabel ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah insan pendidik, para guru, dosen, gitu. Ya. Yang keempat ya umum. Jadi kalau ditanya Pak prioritas yang mana dulu, memang nomor satu orang tua. Ya. Hmm. Dua adalah tadi yang saya bilang kalangan pelajar dan seterusnya. Itu mungkin Mas Ali. Oke, wow, luar biasa. Karena memang ada pepatah mengatakan atau ada yang bilang ya Pak ya, kalau guru pun termasuk orang tua gitu. Jadi ketika orang tua atau memiliki buku ini berarti dia tuh ada apa ya, misalnya peduli gitu untuk hal-hal tertentu gitu ya Pak ya. Dan memang secara khusus berarti orang tua dulu yang diutamakan untuk bisa memiliki buku ini ya Pak ya secara target segmentasi. Karena memang ini manfaatnya banyak juga sih dan sangat relate banget seperti apa yang terjadi sekarang gitu. Bahkan anak kecil manapun Hmm. sudah sangat hatam dengan gadget, bahkan sangat susah untuk lepas dari kebiasaan memakai gadget gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, Pak Dera, sebelum kita mengakhiri bedah buku ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sama Pak Dera gitu, terutama mengenai karya buku ini, atau itu boleh silakan Pak. Baik, mungkin saya menyampaikan penguatan aja kali ya. Kenapa Boleh sih orang silakan. tua perlu gitu? Hmm. Orang tua garis miring guru kali gitu ya. Hmm. Contoh, di buku ini dibahas dampak negatif media sosial. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang dihadapkan dengan dampak negatif media sosial? Hampir semua masyarakat, hampir semua anak-anak, ya. Jadi ya penting untuk dapat buku ini gitu. Ya. Kemudian ya,
tidak hanya membahas tantangannya gitu, resikonya, dibahas juga di sini keamanan di dunia maya. Hmm. Bagaimana sih supaya bersosmed berselancar secara aman dan seterusnya. Jadi misalnya nih ada potret bagaimana sih perilaku bermedia sosial netizen Indonesia. Saya bahas Hmm. secara singkat itu dan bagaimana sebaiknya kita memperbaiki itu dan seterusnya. Itu mungkin kan. Ya. Jadi Cukup. Makasih uh, banyak. sama-sama Pak. Berarti ini karya buku ini benar-benar selain relate tapi dipersiapkan juga dari data-datanya, terus juga sesuai dengan apa yang terjadi. Tapi tidak hanya sekedar itu yang diangkat, tapi ada solusi juga pedoman-pedoman yang sangat bermanfaat untuk pembacanya. Seperti itu ya Pak ya. Dan itu semua kalangan gitu. Hmm. Luar biasa. Baik Pak Dera, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya Carwani Ali mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Pak Dera karena berkenan untuk membedah karya buku ini meskipun kita hanya terkoneksi melalui via Zoom ya Pak ya, tapi semoga tidak apa ya mengurangi rasa syukur juga dan juga terima kasih banyak atas segalanya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kita Pak Dera. Baik, terima kasih Mas Ali atas kesempatannya. Sehat-sehat selalu ya semuanya. Amin, siapa? Saya izin tutup dulu ya Pak ya. Eh, Yap. Oke. Oke, Oke, Sobat Adab, itu adalah proses bedah buku kita kali ini dengan judul Pembelajaran Daring, Literasi Digital, dan Perilaku Bermedia Sosial karya Dr. Dera Nugraha yang sudah kita saksikan tadi ya, proses kenapa menulisnya, idenya dari mana, apa tantangannya, membahas apa aja, dan juga ini buku cocoknya kemana gitu. Dan semoga Sobat Adab bisa apa ya mendapatkan nilai-nilai sesuatu yang bisa dijadikan pembelajaran atau referensi gitu ya. Dan yang terpenting jangan lupa miliki buku ini karena sekali lagi ini cocok banget untuk dijadikan pedoman untuk para orang tua, para pelajar juga bisa dijadikan pembelajaran dan juga referensi dan untuk para guru ini juga cocok banget gitu ya untuk proses pembelajaran. So, segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye.